Salam, nama saya adalah Kristo Widianto Nur Cahyo, NPP saya adalah 50177251051 dan ini adalah KPM saya. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi lapisan interior bumi dari sifat kimia dan fisikanya. Nah, pertama-tama kita akan menggambarkan terlebih dahulu bumi itu seperti apa. Jadi, kita misal di sini kita menggambarkan garis lurus dengan seperti ini, terus bagian keempat lingkaran. Oke, seperti ini. Oke, kita di sini punya gambar setengah bumi atau seperempat bumi lah. Nah, bagian-bagian ini itu bisa dijelaskan dengan beberapa bagian lainnya. Jadi, bumi itu kan terdiri dari beberapa lapisan jika kita ketahui. Misalkan ada core, ada eh, inti luar, inti dalam, juga eh, lapisan lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal itu. Jadi, bumi itu terdiri atas dua bagian, lebih tepatnya dua bagian besar. Tiga bagian besar, sorry. Ini ada crust, ini adalah crust, terus ini adalah mantle, bagian sini, itu mantle, ini adalah crust, dan ini adalah core. Oke, C untuk crust, M untuk mantle, dan CO untuk core. Nah, bagian-bagian ini, bagian tiga besar ini itu masih terbagi dalam beberapa bagian kecil lainnya. Contohnya, jika kita membuat bagian-bagian di sini, ini ada bagian sini, sorry, kurang besar. Misal seperti ini, dan seperti ini. Nah, ini itu adalah eh, solid inner core atau ICO. Ini solid inner core ini itu berasal dari Fe atau besi yang terkena tekanan sangat besar, lalu dia itu jadi solid nantinya. Jadi dari tekanan yang didapat dari penumpukan lapisan di atasnya, jadi eh, atom-atom itu terpaksa untuk ya tetap terikat dan akhirnya menjadi solid. Nah, di atasnya itu ada SCO atau maaf, LCO atau liquid LCO. Nah, LCO ini itu biasanya terdiri dari magma dan batuan juga eh sorry, hmm, inti luar ini lapisan logam yang berada dalam fase cair murni. Nah, suhunya itu sangat luar biasa dan mampu mengalahkan tekanan dari elektrostatik. Sehingga dari tekanan yang didapat itu bisa mencairkan besi lah dari ya karena tekanan yang tinggi itu besinya akhirnya mencair dan ya tidak bisa menjadi lebih solid gitu. Nah, eh, ini juga bagian ini juga itu yang eh, menghasilkan medan magnet bumi. Jadi bagian LCO ini yang diisi oleh besi cair ini itu menghasilkan karena mengalir dan berputar dengan sangat cepat, dia itu eh, akhirnya menghasilkan suatu gaya elektromagnet yang bisa kita sebut sebagai geodinamo. Jadi geodinamo ini menghasilkan medan magnet bumi. Nah, di sini kita juga bagian ini kita punya mantel M seperti ini. Nah, ini adalah mantel. Nah, mantel itu apa? Jadi mantel itu bisa kita sebut sebagai eh, sama seperti LCO, suatu lapisan dengan ya lapisan cair lah. Namun mantel ini itu biasanya diisi oleh batuan. Jadi batuan-batuan yang telah hasil dari tabrakan lempeng dengan lempeng, lempeng ya seperti itu. Lalu ada tekanan dan panas itu biasanya terkumpul di bagian mantel. Nah, ini adalah mantel bawah atau mantel mantel dalam lah. Nah, mantel ini juga masih terbagi dalam beberapa bagian lagi. Jadi di sini itu ada mantel luar. Ini saya bilang OM atau outer mantle, di mana outer mantle ini itu biasa disebut sebagai asthenosfer. Nah, asthenosfer itu bisa disebut apa ya? Sama seperti mantle, cuman dia itu sifatnya plastis. Jadi karena suhu yang tinggi, namun tekanannya juga tinggi, namun suhunya itu tidak setinggi bagian bawahnya.
itu bisa batuan itu bisa bersifat plastis. Jadi karena bersifat plastis, dia ya seperti plastik lah. Jadi jika kita bisa katakan itu sifatnya seperti eh, Play-Doh atau suatu malam lah seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah litosfer atau eh, yang bisa kita sebut kerak atau crust. Itu sama, itu adalah lapisan terluar yang bersifat tegar, kaku dan brittle atau rapuh. Karena kenapa sifatnya itu tidak panas juga? Karena jika kita misal kalau kita membekukan suatu air es, nah yang beku itu pasti bagian luarnya dahulu, bukan bagian dalamnya. Jadi jika karena bagian luar itu terekspos terekspos lebih dulu dan terekspos di bagian paling luar, dia itu akhirnya mengalami pendinginan dan akhirnya menjadi keras. Nah, sekarang kita jelaskan dari komponen kimianya. Nah, dari kerak bumi ini itu biasanya itu mencapai dalamnya itu sekitar 20 hingga 70 kilometer. Nah, itu biasanya kaya dengan besi dan magnesium seperti itu. Lalu juga bagian mantel bumi ini lapisan batuan padat yang itu terdiri dari silikon, magnesium dan besi. Nah, kedalamannya itu sekitar 2.900 maaf 2.900 kilometer seperti itu. Lalu yang terakhir adalah inti bumi atau core. Nah, berdasarkan penelitian telah dilakukan, inti bumi itu itu terdiri dari besi dan nikel sekitar 85% seperti itu. Nah, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah mendengarkan. Nama saya Kristo Widya Nurhayo. Saya pamit undur diri. Terima kasih.